Menu pagi-pagi hari ini. Enak nggak perasaannya? Fungsinya sih nggak terlalu, cuma lebih kayak orang sedang kita jadi begini. Urusan apa kita begini? Ada. Menyusahin orang. Ya lagi dia lagi. Waduh. Tolong! Tolong! Saya tertembak, Mas! Tolong, Mas! Tertembak, Mas! Mana yang luka? Ini! Ini yang luka. Ini ngepel dulu saya. Mau kemana? Oh, mau nyanyi ya? Ih, aja Oh tinggal iya, baru ya. single baru dengerin dong. Ika. Aku mau dengerin dong. Iya, iya, nanti. Aku mau dengerin dong. Iya, nanti. Aku mau dengerin sekarang. Saya jepret nih. Iya, ini mau nyanyi juga gimana? Aku mau dengerin sekarang. Iya, ntar ngeliat orang ngeliat saya pasti panggilnya Andre mungkin Kak. Andre mungkin Kak. Kalau kamu pasti kan Ike Ike Terlena. Terlena. Kalau es. Hesti saya lebih. Baik ini. Muka aku coklat ya. Nah Mas, ini kalau misalnya dibakar, kebakar semua Anda? Iya, Pak. Yang bakar ya? Iyalah ya. Kan ini bukan buat dibakar tapi buat dibikin karya. Coba yuk, iseng yuk. Ya. Gorengan pilkada. Ini saya namakan karena kadang kita musim pilkada sekarang. Ini sebetulnya bukan gorengan, ini adalah kue. Enggak tuh gorengan. Cobain aja sama saya. Ini kue. Jadi, Ini gorengan. betul. Di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya. Kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Saya sampai merinding Saya mendengarkan juga pidato Bung Tomo Ini tadi pidato ya. Bung Tomo ya. Sangat membakar semangat kita jiwa muda. Karena sekarang juga bertepatan dengan Hari mengenang Hari Pahlawan, Pahlawan ya. Jadi kita memang harus mengenang Hari Pahlawan, bagaimana mereka memperjuangkan Indonesia sehingga kita bisa menikmati hasil seperti sekarang ini. Iya. Dan jangan berhenti, perjuangan itu harus terus kita lanjutkan. Betul. Sudah, kalau begitu kita pasti semua sudah tahu kan kalau hari ini adalah Hari Pahlawan, tanggal 10 10 November November. diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sejarahnya ini berasal daripada saat itu Jenderal Malabi kalau tidak salah dari Inggris tewas di tangan pejuang Indonesia dan membuat tentara Inggris murka dan mengultimatum atau memerintahkan kalau semua pimpinan orang Indonesia harus meletakkan senjata dan menyerah dengan batas jam 6 pagi tanggal 10 November 1945. Para pejuang dan tentara di Surabaya bukannya takut, malah menjadi lebih berkobar semangatnya. Belum lagi ditambah dengan pidato Bung Tomo yang membakar semangat para pejuang dan tentara pada waktu itu. Nah, akhirnya pada 10 November 1945 kota Surabaya diserang habis-habisan oleh tentara Inggris. Memang kota Surabaya direbut hanya dalam 3 hari, tetapi serangan-serangan dari pejuang dan tentara Indonesia membuat serangan-serangan berturut-turut selama 3 minggu yang membuat tentara Inggris akhirnya kewalahan. Nah, walaupun tentara Inggris akhirnya menguasai kota Surabaya, tetapi kegigihan para pejuang negara membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang ingin merdeka dan berdaulat yang rela berjuang untuk mempertahankannya. Dan ditentukanlah 10 November sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang para pejuang yang gugur pada hari itu. Wah, luar biasa ya para pahlawan kita, makanya juga Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Merdeka atau mati. Merdeka! Baiklah, Pak. Kalau begitu Silakan. kita duduk. Bagus sekali Bapak ini. Iya, karena ini Dari memperingati daerah hari mana ini. nih Pak? Saya dari tentara Patimura kalau tidak salah ya. Ini pakaiannya pakaian dari Maluku ya. Saya menggambarkan pahlawan-pahlawan wanita lah ya. Iya, Banyak sekali pahlawan wanita pada masa itu juga. Oke, Oke. ini kalau bicara soal sejarah Hari Pahlawan 10 November ya, diperingati. Kita dari SD tuh diingatin terus ya soal 10 November ini. Betul. Karena itu harus terus ditanamkan ya supaya kita mengingat jasa-jasa para pahlawan. kita di Betul sana. sekali. Tapi kita juga ingin membakar semangat sahabat pagi juga di pagi hari ini. Di pagi-pagi semangat. Lah, ada Tiarap! Takut. Ada apa? Nih, saya mau nyampaikan ini. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Yuk.
Oh, tenang. Itu rupanya ada hajatan. Oh, hajatan. Lagi bakar petasan. Kirain bakar. Kirain ada apa? Jangwe, Pak, taunya. Jangwe, Oh, jangwe. Duduk. Kirain apaan? Terus itu Pak Cek ngapain? Nah, ini dia. Ganteng juga ya Bung Tomo ya. Oh, Bung Tomo. Lahir pada tahun 1920, wafat 1981. Ini kalau ngomongin soal Bung Tomo, erat kaitannya dengan peristiwa 10 November 1945. Pada 10 November itu, umur Bung Tomo baru berusia 25 tahun. Tapi dia berhasil membakar para pejuang untuk menentang tentara Inggris, membakar semangatnya. Menurut sejarawan Rusdi Husin, pidato Bung Tomo yang membuat para pejuang dan rakyat untuk tidak gentar terhadap ultimatum tentara Inggris adalah peranan yang penting beliau dalam peristiwa 10 November 1945. Bung Tomo menyampaikan pidato tersebut melalui media radio, didengar banyak orang, dan dalam pidatonya menggebu-gebu itu pun disebut salah satu istilah yang masih terkenal sampai sekarang, yaitu istilah merdeka atau mati. Jadi istilah merdeka atau mati itu Bung Tomo dulu muncul dari Bung Tomo. Membakar semangat para pejuang di sana. Selamat pagi. Pagi. Merdeka. Merdeka. Tadi dengar ada suara tembakan, ada apa nih? Ada jangwe. Hajatan anaknya Haji Duloh. Haji Duloh. Lagi sunatan. Lah, Haji Saipin juga kan katanya hajatan juga hari itu ini. turut mengundang sekalian. Oh iya. Duduk. Dari mana, Man? Dari tadi. Kita nungguin suruh masuk. Oh gitu. Ini kita lagi membahas Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, sekarang 10 November kan Hari Pahlawan. Makanya kita berpakaian ala-ala pahlawan Indonesia. Kalau misal waktu pas dulu zaman 10 November ada acara-acara khusus gak sih? Ingat gak sih waktu Kalau aku sih pasti selalu upacara ya. Oh iya. Aku salah satu pengibar bendera. Oh. Paskibra. Paskibra. Saya kalau nggak ngibarin bendera jadi pemimpin upacara. Iya. Wih, hebat, suaranya bagus ya. Wah, lantang saya. Gitu. Lupa lagi. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Enggak. Hormat tuh harus begini tangan. Oh, oke. Ada lagi. Wah, jangwe ini masih. Jangan ditarik dong, Mas. Bisa bukan ada apanya? Mau kemana? Merobekan bendera Belanda. Yang bener loh. Iya, lihatin, Bang. Ini bendera Belanda apa Barca nih? Biru. Saya BSV Eindhoven deh, Pak. Oh, Eindhoven ya. Wah, ini mengenang kita zaman dulu ya. Dulu kan bendera Belanda itu merah, putih, biru ya? Benar sekali. Kalau nggak salah ya. Jadi dirobek birunya menjadi tinggal merah putih dan berkibarlah merah putih sang saka. Jadi ini ngomong-ngomong soal perobekan bendera ini, ini terjadi waktu itu di Hotel Yamato 19 September 1945 di Surabaya ya. Ini adalah salah satu peristiwa yang terkenal dan juga peristiwa yang berujung pada peristiwa 10 November 1945. Pemkot Surabaya bekerjasama dengan komunitas Rodeburg untuk merekonstruksi Ini rekonstruksinya ya. peristiwa ini dengan cara aksi teatrikal untuk selalu mengenang orang-orang yang berjasa pada peristiwa tersebut. Dirobek. Itu dia, dirobek jadi tinggal merah putih. Aksi teatrikal di halaman Hotel Majapahit diramaikan oleh ratusan pelajar Surabaya, TNI, Polri, dan veteran perang. Bangga kita sama Mending Indonesia. disco ya. Ya dia lagi. Waduh. Tolong. Saya tertembak, Mas. Tolong, Mas. Saya ketembak, Mas. Nih, tolong, nih. Mana yang luka? Ini. Ini yang Aduh. langsung nyanyi selendang sutra tanda mata darimu. Aduh, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Hati-hati jalannya, Pak. Awas nanti ketembak lagi. Sebulan yang lalu. Gue suka banget pas refnya. Ketika lenganku terluka parah. Itu kata-kata keren banget. Iya, bagus ya lagunya. Masih hafal nggak lagunya? Enggak. Selendang sutramu turut berjasa. Lagu-lagu zaman dahulu tapi lagu itu bersejarah itu. Ngomongin soal Hari Pahlawan, kita pasti tahu pahlawan wanita seperti R.A. Kartini. R.A. Kartini. Dan juga siapa lagi? Cut Nyadin. Cut Nyadin. Mutia. Cut Mutia. Ada lagi. Jadi selain dua pahlawan tersebut, ternyata masih banyak pahlawan wanita yang jasanya juga sama besarnya untuk negara. Ada Laksamana Malahayati. Malahayati. Beliau adalah panglima perang kerajaan Aceh yang mendapat kepercayaan dari Sultan
karena kesuksesannya memimpin pasukan wanita. Ada Rasuna juga Said itu ternyata wanita. Rangkayo. Mikirnya laki-laki ya. Nah, Tapi sama seperti ini- Kartini ya? Iya, beliau Dia aktif memperjuangkan persamaan hak pria dan wanita sampai pernah dipenjara oleh Belanda. Ada juga Maria Walanda Maramis. Ini beliau mendirikan organisasi percintaan ibu kepada anak turunannya dan memperjuangkan pendidikan wanita untuk meningkatkan kesehatan anak juga kesejahteraan keluarga. Beliau juga memperjuangkan agar wanita punya hak suara pada saat itu. Ya. Hebat nih Pak. Yang keempat nih tahu nih Mas ini. Keempat tahun nih ada Marta Christina Tiahahu. Nah Ya. ini saya sebenarnya pakaiannya itu tuh maksudnya. Ini beliau ini ikut berperang dalam pertempuran di Pulau Saparua, di mana saat itu para pejuang membakar benteng Duurstede sampai rata. Ia sempat tertangkap pada Oktober 1817, tetapi dilepaskan karena masih di bawah umur. Tetapi ia menggunakan kesempatan tersebut untuk terus berperang. Ih, luar biasa zaman dulu biasa ya, masih di bawah umur udah pada ikut perang kan. Di Semangat-semangatnya zaman luar itu. biasa. Maaf nih, Kenapa? Bang Andre, Hesti. Ini tadi kan mobil keserempet. Ini mau ke bengkel dulu sebentar. Ya ampun, keserempet di mana? Ya tadi di jalan, buru-buru kan kesini nih. Ya udah ya, di situ ada bengkel di situ tuh. Ada dekat ya? Ikut dong mampir ke bengkel. Kalau nggak salah di dekat bengkel ada toilet ya? Iya. Ada ya? Bengkelnya berapa? Kalau sini aja. Ya, dekat bengkel aja lebih enak ya. Ya, Bang. bentar. Sambil Ya, ya. ya, Pak, ya. Hati-hati. Ya. Aduh, makanya kalau nggak jalan nggak hati-hati begitu tuh. Kadang-kadang kita udah hati-hati, kita yang diserempet orang. Oh pesawat, saya kira nyamuk. Nah, ngomong-ngomong pesawat, saya jadi inget, Cek. Waktu saya naik pesawat, saya tuh suka bingung. Kenapa ya di pesawat itu kok jendelanya pada bulat-bulat ya? Nggak kotak atau segitiga Ya, gitu. itu saya juga nggak tahu tuh Bang Andre. Nah, ini saya mesti tanya sama Hesti nih. Kalau pagi-pagi juga penasaran, sahabat pagi penasaran, kenapa pesawat itu jendelanya bulat? Nanti ada jawabannya setelah yang berikut ini. Tetap di Pagi-Pagi, semangat! I've been messing around. I've been messing around.